Kami dari kelompok podcast dari mata kuliah jurnalistik akan podcast bersama dosen tercinta kita yaitu Bapak Wasis. Ya Pak Wasis ya maaf Bapak. Bisa boleh perkenalan dulu Bapak? Ya. Silakan. Ya, baiklah. Saya perkenalkan dulu. Tapi sebelum saya kenalkan nama saya, walaupun Anda semua sudah tahu, ya saya dalam hari ini nama Wasisno SPDFU. Pekerjaan adalah dosen FKIP PBSI Bahasa dan Etika Jawa, mengajar di Universitas Pekalongan. Nah, saya sangat senang dengan kehadiran para mahasiswa semuanya yang akan mengembangkan yaitu masalah tema tentang jurnalistik. Memang jurnalistik ini memiliki masa depan yang luar biasa karena apa yang kita ketahui itu hasil karya dari jurnalistik. Maka Anda besok bisa jadi jurnalis yang andal. Amin. Oke, selamat datang di Sanggar Sekar Wilujeng pimpinan Pak Wasisno. Mudah-mudahan Anda datang di Sanggar Sekar Wilujeng yang dipimpin Pak Wasisno ini bisa bertanya tentang adat budaya Jawa yang kebetulan memang Pak Sis ini Sanggar Sekar Wilujeng adalah Sanggar Muri-uri Budaya Jawa. Ya, Muri-uri Budaya Jawa, sehingga tepat sekali Anda datang di Sanggar Sekar Wilujeng, sanggarnya Pak Wasis. Silakan apa yang Anda ingin tanyakan, Pak Sis insya Allah dengan kemampuan yang ada akan saya jawab. Silakan. Kali ini kita akan membahas tema tentang kebudayaan. Nah, salah satu kebudayanya itu Tidak Sinten. Ya, Tidak Sinten. Iya, Tidak Sinten. Ya Pak, saat ini kan sedang sedang tren sekali Tidak Sinten ini, sampai ada yang menyewa dekorasi, sampai booking acara Tidak Sinten, mempersiapkan acara Tidak Sinten ini seperti mempersiapkan acara hajatan Tidak Sinten itu apa Pak? Ya, Tidak Sinten itu adat budaya Jawa yang adiluhung. Itu menjadi satu kesatuan adat budaya Jawa, meliputi seperti hanya mengadakan acara adat Jawa yaitu siraman dan dodol dawet. Terus ada acara tingkepan. Tingkepan itu usia kandungan 7 bulan, itu tingkepan. Ada sadranan. Sadranan itu ruahan, ya. Ada lagi sawalan. Nah, itu adat budaya Jawa termasuk Tidak Sinten. Nah, Tidak Sinten ini memang kalau di Pekalongan dan sekitarnya memang kurang diterapkan oleh masyarakat sejak dulu. Tapi mulai sekarang acara Tidak Sinten ini sudah menjadi ngetren. Setiap anak usia sudah dilaksanakan Tidak Sinten 7 bulan itu dilaksanakan Tidak Sinten. Sekarang sudah ngrembaka. Ngrembaka itu tahu. Ngrembaka itu sudah luas. Sudah banyak yang melaksanakan, jadi ngrembaka namanya. Sudah seperti hajatan, adat panggih kematen, siraman, midodareni, Tidak Sinten. Ini Tidak Sinten sudah seiring dengan hajatan, siraman, midodareni. Tidak Sinten ini sudah mulai muncul dan banyak masyarakat mengadakan Tidak Sinten. Karena apa? Tidak Sinten ini merupakan prosesi peringatan di awal anak usia 7 bulan. Jadi Tidak Sinten ini anak usia 7 bulan sudah mulai diperingati dengan adat budaya Tidak Sinten Jawa. Nah, tentunya Tidak Sinten itu apa? Saya katakan tidak itu turun, mudun. Sinten atau siti itu tanah lemah, sehingga Tidak Sinten artinya anak sudah mulai turun ke tanah, anak sudah mulai menginjak
bumi tanah ini. Itu namanya tedak siten. Ini filosofinya Pak. Itu artinya tedak siten. Filosofinya bahwa si anak tersebut sudah saatnya untuk turun ke tanah. Ada lagi? Bahkan setelah dipersiapkannya itu nanti kayak akan jalan-jalan nggak sih Pak? Iya, pertanyaan yang bagus. Setiap prosesi Jawa itu pasti ada persyaratan-persyaratan termasuk jamuan-jamuan di samping yang dikatakan jamuan untuk menjamu para hadirin dan juga ada mungkin jajan pasar hanya segelintir untuk syarat sesaji biar tedak siten itu berjalan dengan aman, tentram, nyaman. Nah, hidangan itu mesti ada karena hidangan itu penghormatan terhadap yang hadir. Seperti mantenan itu besar, bahkan manggil catering. Ya, terus ada wedding organisernya. Tedak siten ini sudah mulai ada WO-nya, mulai ada wedding organisernya tedak siten ini. Keren ya. Sekali lagi kembali, apakah tedak siten itu ada hidangan-hidangan? Ada, cuma kalau tedak siten itu skalanya masih kecil. Karena yang diundang tedak siten tidak seperti perhelatan adat pernikahan. Itu bisa ribuan, bisa ratusan. Kalau tedak siten itu biasanya pertama keluarga yang melakukan tedak siten, bapak ibunya, terus bapak ibunya yang punya anak akan dilaksanakan proses tedak siten bapak ibunya, terus tetangga dekat yang hadir itu, terus perkenalan yang kira-kira dianggap seperti sudah saudara yang dipanggil itu. Tapi volume yang hadir itu persentasenya lebih kecil karena hanya tedak siten. Itu Iya. sudah ditanyakan. Iya. Ada lagi? Tujuan diadakan tedak siten itu apa sih Pak? Ya, baik sekali. Tujuan tedak siten itu apa? Makna tedak siten itu apa? Tedak siten, saya jelaskan di awal adalah turun ke tanah, turun ke bumi, anak mulai menginjak bumi. Tujuannya apa? Sudah mulai mengenalkan anak kepada bumi yang diinjak. Karena sejak turun ke tanah sampai besok masuk ke liang tak lahat, artinya meninggal, tidak bisa lepas dari tanah. Sehingga anak tersebut harus menyatu dengan tanah dalam arti filosofi tanah ini kan tempat untuk diinjak manusia melaksanakan aktivitas kehidupannya. Itu anak bisa mandiri, anak bisa kuat, anak bisa benar-benar menghadapi tantangan-tantangan hidup. Dalam hal ini di dalam alam dunia ini, di atas bumi ini, anak akan menghadapi berbagai tantangan, berbagai permasalahan, sehingga anak diharapkan menjadi kuat. Karena wis kula nuwun, sadurunge menginjak bumi itu diprosesi ada biar anak nanti mandiri, kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ya. Sehingga menjadi anak yang sukses. Ya, karena tedak siten, apa yang disyaratkan untuk tedak siten sakralnya, syarat sakralnya itu mengarah kepada anak dari kecil akan menjadi sukses nanti. Itu digambarkan oleh persyaratan-persyaratan sakral yang mesti harus ada. Untuk tedak siten ada persyaratan sakralnya. Ada lagi? Ada Pak, tadi saya sudah menanyakan ya kepada Pak Wasis, kan dalam tedak ada bubur. Ya. Nah itu apa sih Pak maknanya dari Ya. setiap warna-warna yang ada di Ya. Jadi tedak siten itu persyaratan sakralnya diantaranya bubur atau jada. Bubur ketan itu kalau di dalam tedak siten itu namanya jada. Jadi buburnya itu padat dengan jada. Nah, jada itu harus berwarna-warni, paling tidak warna 7 warna. aja Pak. 7 warna itu yang
wajib pokok kalau di Sanggar Sekar Wilujeng ini sudah mensyaratkan wajib pokok yang harus ada itu pertama kali jadah warna hitam, terakhir warna putih. Lainnya biru, kuning, hijau, merah, jambon, bebas. Bebas, tetapi kalau Sekar Wilujeng sudah matok namanya wajib warna hitam sama warna putih. Mengapa begitu? Karena warna hitam itu warna perjuangan. Ya, karena si bayi, si anak tersebut akan menghadapi berbagai kesulitan, berbagai rintangan. Namanya diawali dari gelap dulu, perjuangan dulu, rekoso dulu. Jadi tidak instan. Jadi si anak nanti akan menjadi pejabat itu tidak instan. Dia akan melalui perjuangan dari apa? Jadah hitam tadi. Hitam itu warna perjuangan. Karena dia akan menghadapi kesulitan apapun. Jatuh banget melalui yang hitam. Ya. Mengapa berakhir putih? Dengan kesulitan perjuangan kita jatah merah, hijau, kuning, belah merah kan berani menghadapi tantangan. Misalkan oranye, warna oranye, warna terakhir warna putih. Warna putih itu kan bersih, sehingga dia setelah melalui perjuangan hatinya menjadi bersih, sehingga menjadi pejabat besok bersih hatinya. Habis ngindak jadah, itu di sana ada tangga. Tangganya itu tidak dari bambu, tangga itu dibuat dari tebu gulung. Tebu gulung dan tebu Arjuna. Tebu Arjuna, tangganya 7 bulan ini, tangganya 7. Nah, naik tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu kegambarannya hampir sama dengan injak jadah. Pertama itu untuk sukses itu diawali dari perjuangan. Pertama tidak mudah, kedua dia belajar. Setelah jadi sarjana dia berjuang untuk mencari kesempatan kerja dan sebagainya, itu terombang-ambing dengan ya kehidupan. Nah, lama-lama dia akan mencari puncak ke-7 sehingga dia puncak kesuksesan. Nah, setelah di puncak kesuksesan, biasanya si bayi ini didudukkan sebentar biar awas. Oh, ternyata saya bisa jadi puncak. Itu ada proses. Tidak anak bupati langsung ke atas, anak gubernur langsung ke atas, pakai proses tangganya tadi. Nah, nanti dia turun lagi. Setelah di puncak, prosesi manusia itu tidak langgeng, tidak atas terus kan, lama-lama menjadi tua, dia pemikirannya seperti anak lagi. Jadi prosesi tangga itu. Nah, seperti dari tangga, biasanya terus ada prosesi lagi, ada yang tanya masuk kandang. Jadi pertanyaan yang bagus, sehabis naik tangga, anak mengikuti prosesi bukan masuk kandang ayam, ya, tapi kurungan ayam, utawa keranji, dikurungi keranji, kurungan ayam. Dalam kurungan ayam itu, di situ disediakan permainan, alat-alat main yang berupa macam-macam, barang-barang yang berupa macam-macam yang menarik si anak. Contohnya dikasih mainan pesawat, terus bedil, pistol, buku, pulpen, uang, kalkulator, emas, dan lain sebagainya, sesuai dengan kehendak orang tua, diisi apa saja. Nah, itu sebetulnya kurungan itu suatu gambaran dunia kecil, dunia kecilnya anak, sehingga anak itu di dalam prosesi dari kecil sampai nanti dewasa, cita-citanya akan tergambar di dalam kurungan itu. Dia milihnya apa? Misalnya dia milihnya, misalkan cita-citanya laki-laki ya, yang dipegang kok pesawat. Wah, ini besok jadi pilot. Jadi ini dunia, dianggap gambaran dunia yang ada isinya perjuangan anak di situ. Ternyata dia akan menjadi apa yang dipegang itulah biasanya anggapan orang tua, anakku besok jadi ini. Itu hanya gambaran ya, gambaran, tapi jadi kerja lillahi ta'ala Allah ya. Oke, ya ada lagi. Pak mau tanya,
pernah dengar tolak bala. Ya. Apa itu tolak bala, Pak? Oh, tolak bala. Tolak bala itu artinya menolak hal-hal yang negatif yang masuk kepada diri manusia. Jadi menolak hal-hal yang bersifat negatif yang akan menerjang masuk ke manusia. Namanya kalau istilah Jawa itu peruwatan. Misalkan anak laki-laki cuma satu, ini zamannya kan untang-anting. Ini harus diruat. Kalau tidak diruat, akan bernasib malang, bernasib sial dan sebagainya. Lah untuk menyelamatkan anak kena hal-hal yang tidak diharapkan, maka harus diruat. Misalkan anak satu putri kok, namanya unting-unting. Unting-unting nak lanang untang-anting, nak putri anak putri cok unting-unting. Ini juga harus diruat. Ya, biar kalau nggak diruat itu anggapan orang Jawa kan kena berhala, kena musibah. Tapi apa itu sepupu saya kan kayak gitu Pak. Satu-satunya tapi nggak diruat, langsung diruat. Nah, orang Jawa ada perhitungan Jawa itu namanya diruat. Kalau tidak diruat, ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita tuh percaya pada Allah. Cuma ini kan budaya Jawa. Budaya Jawa itu penuh pernik-pernik yang orang lain mengatakan, wah itu syirik. Padahal yang orang Islam pun juga banyak yang melaksanakan tegasi pernik-perniknya, perasaan. Jadi ini lihatnya harus budaya. Kalau budaya itu sesuatu yang dilaksanakan secara terus-menerus dan turun-temurun. Dan tegasi itu sudah turun-temurun, itu namanya budaya. Jangan melihat arti yang katakanlah mitos-mitos yang itu, tapi anggap saja ini budaya. Terus anak 3, tapi yang tengah perempuan, berarti ini apa? Sendang keapi pancuran. Ini diruat, ya sendang keapi pancuran. Diruat itu tujuannya untuk menyelamatkan anak dari hal-hal yang negatif. Ilang kabeh siale. Hilang sing sekiranya bisa menimpa hal-hal yang negatif kepada anak, karek bagyo mulya rahayu uripe. Apalagi Ya kalau itu dalam tidak sudah itu kan biasanya kan wajibnya kan bubur sadar ya Pak, itu lah itu kan warnanya kan merah putih lah, itu apa juga artinya bubur kalak-kalak. ya kalau ada bubur merah kuning, merah putih, itu cadil itu ya masuk seperti lah pelengkap sesaji lah. Ada pisangnya, ada jajan pasar, itu pelengkap sesaji. Tetapi persyaratan yang sakral untuk prosesinya yaitu tadi yang prosesi jadah warna 7, harus ada tangga, harus ada burungan, bukan kandang ayam tapi burungan ayam ya. Burungan ayam, terus bokor isi air kembang setaman nanti untuk mandi ya. Terus nanti biasanya terus udah nyebar uang receh dan beras kuning dicampur, uang kerincing itu campur beras kuning disebarkan, diperebutkan. Nah setelah diperebutkan itu tujuannya apa? Dia itu syukuran anaknya turun ke bumi, di samping nanti memberi hidangan para tamu, anak-anak yang datang itu diberi rezeki uang receh di situ. Nah, prosesi semuanya yang dilakukan tegasikan tadi nanti diakhiri biasanya doa oleh Pak Ustadz, oleh Pak Kiai. Nah, itu prosesi tegasikan sehingga tidak prosesinya itu seperti hajatan, tapi lebih kecil, lebih sederhana, tapi bermakna. Jadi sekali lagi, adat budaya Jawa ini budaya, jangan diambil yang nilai-nilai syirik, tetapi anggap aja itu budaya. Budaya itu kan dilakukan secara turun-temurun yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu intinya. Pengharapan supaya mendapat keselamatan, kebahagiaan
lahir dan batin. Intinya itu pernik-pernik sesaji, pernik-pernik prosesinya itu sebetulnya ujung-ujungnya satu, agar mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Orang Jawa itu memang pernik-pernik, banyak sesaji, banyak prosesi. Tapi ya itu tadi, ujung-ujungnya adalah satu, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, terhindar dari segala mara bahaya musibah bencana, sehingga bisa hidup tentram, aman, damai. Harapannya seperti itu. Maka maksud pesan, wong Jawa ojo ilang Joni. Ya, oke. Sebelum penutupan podcast ini, mari kita dengarkan salam dari Sanggar Sekar Wilujeng. Ya, terima kasih untuk memberikan semangat kita semuanya. Marilah kita salam Sekar Wilujeng. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.